Halo semuanya, perkenalkan nama saya Loko Amaita Sembiring dari kelas 2A13 dengan NPM 2205030108 Prodi PGSD dari Universitas Quality Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan sesama makhluk hidup. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang hubungan sesama makhluk hidup. Pasti anak-anak sudah mengetahui apa itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan antar makhluk hidup. Antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, saling ketergantungan hubungan antara kedua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut dengan simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya seperti kerbau dan burung jalak. Tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapat makanan karena memakan kutu di tubuh si kerbau. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Contoh ketiga yaitu manusia dengan bakteri. Dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri E, coli yang ada di usus besar. Dengan adanya bakteri ini dalam tubuh, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bakteri E, coli sendiri mendapat keuntungan karena bisa mendapat makanan dan sisa-sisa makanan pada usus besar. Yang kedua, kita akan membahas tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya seperti anggrek dan pohon inangnya. Anggrek mendapat tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang tetap hidup seperti biasa. Contoh yang kedua yaitu remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya seperti tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapat inangnya dan makanan, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya. Contoh yang kedua yaitu nyamuk dan manusia. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak atau parasitisme ini adalah hubungan nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya.
Contoh yang ketiga yaitu sapi dengan cacing hati. Hampir mirip dengan hubungan manusia dan nyamuk. Hubungan antara sapi dan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapat keuntungan berupa makanan dari sapi, sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatan menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih.